selamat pagi kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Dan bagi yang melakukan ibadah kita pada pagi ini, saya ingin membacakan satu petikan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 24. Begini bunyi firman Tuhan: kasih Tuhan abadi dan rahmatnya tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, sesungguhnya Dia setia. Tuhan saja yang aku punya, oleh itu aku berharap kepadanya. Haleluya. Kasih Tuhan itu abadi dan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan bagi memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita mempersiapkan hati dan pribadi kita masuk di dalam ruangan pujian dan penyembahan kita, dan mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami hanya Engkau lah tempat kami berharap, tempat kami bersandar Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami. Sesungguhnya kami tidak dapat hidup di luar Engkau Tuhan. Kami perlukan pimpinan Tuhan, kami perlukan Engkau di dalam pribadi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, berdoa pada pagi ini Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada di rumah masing-masing, untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan di dalam ibadah online kami. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Tuhan hadir di setiap pribadi kami, dan kami bersatu di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, ibadah kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat mereka Tuhan yang sakit saat ini, Engkau sembuhkan. Buat mereka yang lemah, Engkau beri kekuatan. Dan buat mereka yang letih lesu Tuhan, yang berbeban berat, Engkau yang memberi kelegaan Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami serahkan, haleluya, pada kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar beribadah bersama-sama dalam secara online ini Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan, kami dapat penghiburan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi. Salam kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian dan penyembahan ini, karena kita mengucap syukur atas karena Tuhan telah menolong kehidupan kita. Amin. Haleluya.
Allah yang setia, selalu bersamaku. Oh, Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari semua yang ada.
lebih dalam lagi. Ku tinggi Kau Yesus, ku mengasihimu. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. They've got not hold you before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is!
Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Salam, jemaat Tuhan, Gereja Grace Sri Muda dan semua yang bersama dalam kebaktian secara maya online pagi ini. Terima kasih kerana sudi dan menghadiri diri untuk kebaktian kita pada pagi ini. Kita bersyukur dan memberi segala pujian bagi Yehova Bapa yang di surga. Kerana belas kasihannya yang teramat besar, Dia telah mengurniai kita kelalaian baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian, supaya kita memiliki pengharapan penuh berkat dan penyataan kemuliaannya. Kita memiliki harapan yang tidak akan binasa, dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin luput, tercemar atau lenyap, disimpan untuk kita di surga. Kita bersyukur kena diberi masa untuk bersama dalam kebaktian ini mendengar dari sabda firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan bersambung dengan bahagian kedua dalam tajuk menghadapi hari yang mencabar, yang akan kita baca yang terdapat dalam buku Matius, Injil Matius bahagian 16 ayat 24 hingga 28. Ini yang kita akan baca dan belajar pada pagi hari ini. Sebelum itu, sebelum kita membaca dan juga meneliti sedikit firman Tuhan ini, baik kita menyerah masa ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa kena diberi peluang untuk belajar daripada firman Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus yang menolong bagi saya yang menyampai dan juga kamu yang mendengar daripada firman Tuhan, supaya mata hati kita terbuka untuk memahami apa yang Tuhan mau sampai untuk kita, dan kita dikuatkan oleh Roh Kudus juga untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Yehova, kami bersyukur kerana pagi hari ini kami sebagai anak-Mu bersatu dalam roh kami Tuhan, di tempat kami masing-masing. Tuhan mau mendengar daripada firman-Mu, dan tolong kami Tuhan, bagi hamba yang membawa firman-Mu, yang menyampaikannya. Tolong Roh Kudus, Engkau juga menolong hamba untuk menyampaikannya dengan kuasa dan kekuatan daripada Engkau. Dan juga Tuhan, Engkau juga yang menolong anak-Mu Tuhan, yang mendengar, supaya Tuhan hati kami terbuka. Bapa, kami menyelami kehendak-Mu. Roh Kudus, kami minta pertolongan-Mu. Dan kami minta masa ini, Tuhan, Engkau memberi kami kedamaian, Tuhan, dalam hati kami dan tempat kami. Dan lindung kami daripada kuasa-kuasa jahat. Kami minta darah Tuhan di tempat atas kami, di tempat kami masing-masing. Darah Yesus yang melindungi kami, supaya kami benar di hadapan Tuhan. Kami ada di hadapan Tuhan kerana darah Yesus yang telah tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 16 ayat 24 hingga 28. Saya baca untuk kita. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus melupakan kepentingan dirinya, memikul salib dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup, dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya kenaku akan memperoleh hidup. Apalah gunanya jika seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya?
apakah yang dapat diberinya sebagai ganti untuk hidup itu? Sudah hampir waktunya anak manusia datang bersama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu, dia akan memberi balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, beberapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum kelihatan anak manusia datang sebagai raja dalam kerjaannya. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita baca. Dan seperti kata, ini adalah bahagian yang kedua dari firman Tuhan dalam yang bertajuk untuk menghadapi hari-hari yang sukar. Seperti saya kata dalam bahagian yang pertama, masa ini yang kita mendengar firman Tuhan ini yang paling sesuai. Dan saya percaya ini yang Tuhanmu sampaikan dalam untuk kita pada ketika ini. Ianya sangat bertempat, yaitu bersesuai dengan keadaan kehidupan kita yang percaya masa ini. Yaitu kita telah dan tahu kehidupan yang kita alami, perjalanan kehidupan untuk kita masa kini adalah tidak normal. Iaitu keadaan yang tidak pernah dilalui oleh generasi sebelumnya dan tidak terfikir oleh kita juga. So it is an unprecedented, a moment of history. Mungkin masa ini, yaitu hari yang kita menghadapi, yang sukar ini, adalah masa kesukaran dalam 7 tahun bencana kebuluran ataupun kelaparan ke masa Nabi ataupun Yusuf di Mesir. Dan kita tahu mereka terpaksa melalui 7 tahun. Yaitu kesukaran ini bukannya sekadar 1 atau 2 tahun, tapi akan mengambil masa lama. Jadi, bagaimana kita menghadapi hari yang sukar ini? Saya harap kita belajar dari firman Tuhan ini. Karena ini yang menolong kita untuk menghadapi hari yang sukar ini, untuk sampai pada penghujungnya. Kita tidak boleh beranggapan ataupun bertindak lagi seperti masa dahulu, masa tahun kelimpahan, masa sebelum tragedi wabak pandemik ini berlaku, di mana seluruh dunia, seluruh negara di dunia menghadapi kesukaran dan terpaksa menghadapi banyak tekanan dari segi pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh itu, karena ini adalah hari yang sukar, kita perlu bertindak atau beroperasi dalam mood kesederhanaan ataupun kekurangan. Ini memerlukan kita lebih inovatif atau kreatif dalam penghidupan kita. Karena masa adalah masa kekurangan. Dan begitu juga untuk iman kita. Dan seperti yang kita telah lihat dalam bagian pertama, garisan, saya percaya garisan akhir sudah dekat. Jadi mod kita, cara kita bertindak juga dalam iman kita melipulah segala dalam penghidupan kita, yaitu memerlukan kesungguh-sungguhan dan kebenaran iman kita kepada Tuhan.
kita akan melihat, kita akan berdepan, adakah iman kita benar, adakah kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam iman kita. Dan saya percaya ini lah firman Tuhan yang Dia sampaikan untuk kita daripada ayat yang kita telah baca tadi. Jadi mari kita perhatikan perkataan, kata-kata Tuhan Yesus untuk masa Dia menyedarkan, digunakannya untuk menyedarkan murid-muridnya, anak-anak murid itu, pengikut-pengikutnya pada masa itu, bagaimana mengikut Dia. Nah, Dia akan meninggal mereka dan akan menunggu kedatangannya yang kedua. Jadi ada masa yang Tuhan tidak ada bersama mereka lagi. Jadi ini adalah masa kekurangan, masa yang kurang. Is a time of very lean kekurangan. Jadi itu caranya saya percaya ini firman Tuhan yang tepat dan sesuai untuk kita. Jadi kita akan melihat ayat ini yang Tuhan katakan ini, dan ada kalanya kita akan memperhatikan perkataan itu, dan juga ada kalanya kita melihat kenyataan itu. Okay? Jadi mari kita melihat mula dengan ayat 24. Dia kata tadi, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikutku. Jadi kita akan membahagi ayat ini kepada 3 bahagian. Bagian pertama, jika seorang hendak mengikutku. Kedua, nanti dia harus menyangkal dirinya. Dan ketiga, memikul salib dan mengikutku. Jadi yang pertama, jika seseorang hendak mengikutku. Dalam petikan ini, dia kata, jika seseorang. Apa makna jika seseorang? Ini adalah menitikkan kepada individu, okay? Atau pribadi itu. Jadi kena ada perkataan jika, is a conditional. Jadi ini adalah pilihan. Jadi seorang individu itu perlu akan ada pilihan, perlu memilih. Okay? Dia perlu memilih, kena ianya jika. Tapi is a individual choice. Okay, jika seseorang, ya, bahwa tidak ada paksaan ini, tapi adalah pilihan. Oleh itu, menjadi pengikut Yesus di akhir ini, kita ataupun setiap kita akan membuat pendirian untuk pribadi. Ianya setiap orang, setiap umat Tuhan akan membuat pendirian untuk dirinya. Ianya mesti keputusan pribadi. Yaitu ianya tidak kena disuruh ataupun dimilikinya, kena keluarganya adalah orang Kristen. Tidak. Menjadi pengikut Yesus adalah keputusan sendiri. Yaitu juga ianya tidak membuta tuli, okay? Dan bukan kena orang yang telunjuk orang, diperintah orang, ataupun dipujuk oleh orang lain, atau kena tidak mahu lain daripada orang lain, mahu diterima oleh orang lain, yaitu because of peer pressure. Tidak. Ini adalah keputusan diri sendiri. Dan caranya adalah selalunya adalah kena
adanya gerakan, adanya roh Tuhan, Roh Kudus, jamahan Tuhan dalam sanubari seseorang atau kita secara pribadi, Tuhan akan menyentuh, menjamah kalau kita mau. Tapi itu terpulang kita. Kena untuk menjadi pengikut Yesus ini, yang kita akan melihat nanti, ada perhitungan akan dibuat. Kena menjadi pengikut Yesus, akan ada salib yang perlu dipikul. Seperti kata Tuhan yang kita dalam ayat tadi, yang akhir ayat ini, yaitu memikul salib dan mengikutku. Jadi perkataan jika seseorang, ini adalah peringatan, akan tindakan setiap individu. Dan juga dalam bagian ini, yang kedua, yaitu hendak mengikutku. Apa yang Tuhan kata ini? Hendak mengikutku. Bagaimana? Bahwa untuk mengikut Yesus adalah kehendak sendiri. Yaitu, is you willing to? Kehendak sendiri. Yaitu juga adalah mengikut Yesus adalah dengan hati yang sukacita dan rela. Dan kehendak sendiri, tapi juga dengan hati yang senang, yang mahu dengan sukacita dan rela. Yaitu yang kehendaknya jika seorang hendak mengikutku. Jadi pilihan dan juga kehendak sendiri. Dan kita melihat cara masa bagi Petrus dan adik dia Andreas dalam panggilan Tuhan untuk mereka. Begitu juga Yakobus dan Yohanes masa Tuhan memanggil mereka. Dan ini ditulis dalam Matius bahagian keempat, di awal pelayanan Tuhan Yesus. Matius bahagian keempat ayat 18 hingga 22. Saya mau baca ayat 20 saja untuk panggil Petrus. Bagaimana Petrus dan adik dia Yakobus respon dalam panggilan Tuhan Yesus. Dalam ayat 20, dengan serta merta mereka meninggal jalan mereka dan mengikutnya. Yaitu mereka dengan rela meninggal dan kehendak mereka. Wah, ini adalah kehendak mereka. Dia meninggal dan mengikut Yesus. Dan juga ayat 22 untuk Yohanes dan Yakobus. Seketika itu juga mereka meninggal perahu dan bapa mereka, lalu mengikut Yesus. Yaitu mereka meninggal. Itu adalah pilihan dan mereka melakukannya dengan kehendak sendiri. Dalam mengikutku ini, juga kalau mengikutku, bagaimana dia mengikut dari belakang, yaitu bahwa Tuhan Yesus di hadapan. Itu cara kita mengikut. Kita mengikut dia di belakang. Jadi mata kita mesti melihat Yesus. Sentiasa Yesus di hadapan dalam mengikuti dia. Jadi apa yang Yesus lakukan, itu yang kita laku. Dan apa yang Yesus buat, itu jadi panduan kita. Yesus yang menjadi panduan dan ikutan kita. Karena kita mengikutku, yaitu mengikut dari belakang. Dan kita mengingat bahwa Yesus di hadapan. Mari kita dalam Ibrani bagian 2 ayat 2 dan 3. Marilah kita mengarah mata kita kepada Yesus, pelupur dan penyempurnaan iman kita.
Untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya, dia telah menanggung seksa aib tanpa menghirau pengaiban itu, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ini cara kita mengikut, bahwa kita mengarah kepada Yesus, bahwa dia dah pelupur dan penyempurna iman kita. Dan ayat 3, fikirkanlah dia yang tabah menderita apabila orang berdosa memusuhinya, supaya kamu tidak berasa bosan dan tawati. He is our example. Dia adalah panduan kita. Apa dia? Cara dia. Supaya kita dan mengikut dia ketika ini tidak berasa bosan dan tawati. Fikirkanlah dia. Apa yang telah dia lakukan. Bagaimana dia menghadapi semuanya. That is how we mengikut. Juga dorongan dalam Kolose 3 ayat 1 dalam mengikut Tuhan Yesus. Demikian juga jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di surga, bukan hal-hal di bumi. So itu mengikut Tuhan Yesus. Hendak mengikut Tuhan Yesus. Dan bagian kedua ayat ini, saya kata, dia harus menyangkal dirinya. Ada perkataan menyangkal. Baik, kita perhatikan apa arti menyangkal dalam mengikut Tuhan Yesus. Lebih-lebih ketika itu. Dan bahasa Ibrani dia adalah kau has. Yaitu ini dalam Inggris dia lebih growing, growing, bermakna macam bertumbuh dalam kesederhanaan atau kekurusan. Tidak ada lagi pembajiran, bermakna prioritas atau keutamaan tidak kepada perkara-perkara yang tidak membatu, tidak membangun, yang membawa pembaziran, tapi adalah perkara yang di mana yang perlu saja untuk bertumbuh. Tidak lagi yang membazir, baik dari segi masa, perbuatan, activity, dan sebagainya. You have to grow lean this time. Dalam hidup kamu, grow lean. Ini seperti menyangkal. Dan kita tahu company dan serikat-serikat besar akan melakukan perkara ini bila dalam keadaan seperti sekarang, dalam ekonomi yang begitu murung dan tidak baik. Mereka selalunya akan dikatakan melakukan reorganisasi, yaitu mengurangkan pekerja, memberhentikan pekerja. Dan kita tahu ramai yang dilakukan, orang diberhentikan dari pekerjaan. Dan juga dalam operasi mereka menutup serikat-serikat yang tidak menguntung. Mereka buat satu alignment baru. Bagaimana? Tapi mereka tidak boleh macam gemuk lagi. Dan ini yang dunia sudah lakukan. Apalagi kita anak Tuhan pada ketika ini. Yaitu untuk kita menjadi relevan ataupun penting atau yang diperlukan. Ya, kita mesti melakukan apa yang berfaedah sekarang untuk iman kita. Dan ada dua cara untuk kita menyangka diri. Bagaimana kita grow lean dalam pertumbuhan iman kita ini, dan juga dalam kehidupan kita.
Untuk iman kita, biar Tuhan yang menjadi utama dan kita semakin kecil. Okay. He must increase, I am decrease. Dalam Yohanes 3:29-31, ini pelajaran daripada Yohanes Pembaptis. Ayat 30 saya baca. Memang sewajarnya dia semakin utama dan aku semakin kecil. Dia yang datang dari atas adalah di atas segala-galanya. Orang yang berasal dari dunia, datang dari dunia akan bercakap tentang hal-hal dunia. Tapi dia yang datang dari surga adalah di atas segala-galanya. Haleluya. So, itu cara. Pertama, dia semakin utama. In everything what we do, caranya kita menyangkal. To grow lean pada ketika itu. Biar Tuhan yang makin bertambah atau makin utama. Kita semakin kecil. Bermakna juga. At this time, I believe spiritual life is more important. It's very needful for us to face this. Then all this usaha yang di luar. Dulu ya kita kejar, lakukan. No, keperluan ke dunia, keperluan ke tubuh kita. But at this moment, I believe for us to be relevant, penting for us to be able to stand, increase our spiritual life. Dia semakin utama dan aku semakin kecil. Dan ini, dan juga daripada Yohanes Pembaptis ini dalam ayat 21, ini juga kita ambil sebagai pegangan kita, yaitu bahwa kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Yehova. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Yehova. Okay. Bahwa dia adalah dari atas dan adalah di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih daripada Tuhan Yesus. Jadi mengutamakan dia lebih penting dan benar dari segala yang ada di dunia. Dan juga perkataan dirinya. Dalam perkataan dirinya ini, ayat ini, yaitu nefas, warna nyawa. Yaitu we have to dengan nyawa. Tidak dengan kata-kata saja mengikut Tuhan. Dibukti dengan seluruh kehidupan, baik tubuh, jiwa, dan raga. Dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan. So it is life now, the whole life, tubuh, jiwa, dan raga. Kena ada, untuk diselamat adalah kena ada pengakuan pribadi, kena ada pengakuan daripada mulut dan juga hati. Kena dalam Roma 10 ayat 9, jika kamu akui dengan mulutmu, yaitu tubuh kita, dan bahwa Yesus ialah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitnya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Jadi itu yang bahagian kedua ayat ini. Dia harus menyangkal dirinya. Dan kita pergi yang bahagian ketiga dalam ayat 24 ini, yaitu memikul salib dan mengikutku.
memikul, bagaimana take up, take up nasa, yaitu bila kita memikul ini adalah keputusan dan atau pilihan sendiri. It's my decision. Memikul. Jadi bila kita sudah membuat pilihan atau keputusan, kita kena ambil. Dan kita kena tentangi apa yang datang dan akibatnya. Itu memikul. Bahwa juga when you memikul, tidak ada toleh ke belakang lagi. No turning back. No turning back. Bahwa tidak ada penyesalan dan menoleh ke belakang lagi. Karena bila Tuhan Yesus mengatakan untuk mengikut Dia, is a straight, is a one way. There's no turning back. Karena begitu dia tentangan dalam orang mengikut, kalau mengikut Dia dalam Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, ikutlah aku. Biar orang mati mengubur, orang mati mereka. He's very straight. He's a one he need. That is, he needs to look in front. Have to move on. Dan kita melihat satu kisah, yaitu Nabi Elisa dengan Elia. Dalam satu Raja-Raja 19:21 tentang Nabi Elisa, bagaimana dia mengikut Nabi Elia. Ayat 21, lalu dia berhenti mengikuti Elia, kemudian diambilnya 2 ekor lembu dan disembelihnya. Dimasaknya daging itu dengan kayu api daripada kok lembu itu. Diberikannya kepada orang ramai. Lalu makanlah mereka. Setelah itu, dia segera mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elisa, apa yang pekerjaan dia dulu? Dia adalah pembajak. Jadi lembu dan juga kok, kayu pada lembu itu digunakannya. I mean everything no more. Dia mengikut. So tidak ada apa yang dia percaya dulu lagi, yang dia biasa buat. No, he burn it all. Dia matikan lembu itu juga, disembelih lembu itu. Jadi tidak ada. So that is how memikul. Dan salib, pengertian salib sedikit. When you talk about the salib, ianya bukannya saja pengorbanan yang dibuat atau ditanggung dalam mengikuti Yesus. No, it's just not just a sacrifice. Yes, what you made because of following Christ. Memang ramai yang bawa tanggungan, pengorbanan yang sangat besar bila membuat keputusan mengikuti Yesus. Tetapi juga memikul salibnya juga ada juga untuk mengurang atau menguruskan kehendak tubuh, keinginan duniawi, dying to serve to the flesh. Is also the cross, taking the cross. Is also mengurangkan. Jadi ini
arti salib juga. Yaitu oleh itu kita akan memberi masa untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. To dying to the self. Ya, ini melalui berpuasa, berdoa, dan juga membaca firman. Jadi kita melihat salib it's not just pengorbanan yang dibuat, tapi in our daily, hari-harian kita untuk mematikan, untuk menguruskan keinginan tubuh. Dan juga salib bukan dengan mengerjakan perintah Tuhan. Okay? It's not because of the ritual, the law that you have to follow. Perintah Tuhan itu salib. No, dan kamu lakukannya dengan kekuatan sendiri. No, you are doing it karena kamu mengenal suara Tuhan dan mengikuti dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. You are doing, yes, ada perintah Tuhan, tapi bukannya you do it through your own strength. You depend on the Holy Spirit. You hear what the law, what God asks you to do, and you do it. Not because grudging or you have to do it. No. Kamu tidak akan menemu kehendak Tuhan melalui melakukan perintah Tuhan melalui kekuatan sendiri. Tapi bila kamu mengenal suara Tuhan dari firman Tuhan dan juga melalui doa, masa kamu dengan Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kamu mengenal apa yang benar, mengetahui apa yang patut dilakukan. Karena dalam kita memikul salib in our daily life, ini adalah Tuhan satu proses yang sangat penting untuk kehidupan kita orang yang percaya, yaitu proses pemurnian, sanctification, yang Tuhan gunakan untuk kita menjadi pengikutnya yang setia. Kena memikul salib, seseorang yang memikul salib itu akan ada bezanya, adalah yang membeza pengikut Tuhan dari pendengar Tuhan. Itu is so, who is the follower, who is the disciple, just from the crowd, from the hearer. If you carry the cross. Karena Tuhan sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 36, siapa yang enggan memikul salibnya dan mengikutku tidak layak menjadi muridku. Jadi memikul salib adalah keputusan dibuat yang mengutamakan Tuhan, okay, dalam hidup, baik dalam harian, bukan saja apa yang kita alami, apa juga yang what you face, but also in our day to day. You know, it's basically to stuff, okay, to stuff the flesh. Itu juga salib. Dan juga ada keputusan yang kita buat dan mengikut Tuhan. Dan dalam salib ada juga, ya, memang ada pengorbanan. Jadi oleh itu, dalam keputusan salib yang kita pikul itu, kita menyerah di dalam tangan Tuhan. Ya, walau bagaimana susah dan besar akibat atau keputusan yang kita terima secara manusia. Jadi juga itu pengertian tentang salib. Dan dia kata, mengikutku. Kita telah sentuh tentang mengikutku, yaitu datang mengikut dari belakang,
Tuhan Yesus. Kita memandang pada Dia. Tapi di sini yang ditekan dalam kenyataan ini adalah ku, me. Jadi bukan kita yang dititik berat, tetapi Tuhan Yesus is me, ku. Yaitu bahwa Dia yang kita ikut. Jikalau Tuhan di depan kita, siapa kita takut? Seperti juga yang kita tahu daripada Yohanes Pembaptis, Dia adalah di atas segala. So we also have to know, yes, He is God. That is one. No? Jadi kita, ini sangat penting. We have to understand who is Jesus. Okay, we touch that already. Tapi ini, karena Dia di depan kita, karena Dia ialah Tuhan di atas segalanya. Jadi mengikut dan ku, kita melihat bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang akan bersama kita. Tuhan yang kita pandang dari belakang tadi, tapi siapa Dia? Dan Dia yang bertanggung jawab di sana. Ini aku, kata Tuhan. Dalam Roma 8:31. Jadi apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan? Roma 8:31. Jadi apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Kamu boleh baca bagian 8 ini. Dalam Mazmur 16 ayat 8, terjemahan baru, Mazmur 16 ayat 8, aku sentiasa memandang kepada Tuhan, kerana Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. The emphasis is Him. Adalah Tuhan Yesus. Kita mengikut Yesus. Okay? Mengikutku. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Ayat, jadi kita pergi ayat 25. Kita baca ayat 25 sekali lagi. Dia kata, sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup, dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya kenaku akan memperoleh hidup. Kita bagi ayat ini kepada dua bagian. Pertama, sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup. Perkataan, sesiapa yang. No, ini adalah tentangan. Tentangan Tuhan. Sesiapa yang. Dan juga bila dia kata sesiapa yang ini adalah bukan kepada seseorang atau individu, tetapi merangkumi semua orang. Yaitu tentangan Tuhan ini. Tidak memilih siapa dia, tapi kepada sesiapa. Baik orang yang kaya, miskin, baik golongan orang raja, bangsawan, atau biasa, kedudukan tinggi, atau biasa, kaki tangan biasa, berpendidikan tinggi atau yang rendah, berkuasa dan berpengaruh di dunia. Semua termasuk dalam tentangan Tuhan ini. Yaitu kepada siapa saja yang digelarkan manusia di bumi ini. Dan satu perkataan dipakai juga, yaitu mempertahankan, FVB. Tapi kalau dalam terjemahan baru, yaitu menyelamatkan. Kita melihat perkataan mempertahankan. Nah, menunjukkan kita bergantung kepada kekuatan sendiri, yaitu adanya unsur mempercayai diri, yaitu mempertahankan. Nah, berarti seni, misalnya seni mempertahankan diri. Okay. So ada bila dikatakan mempertahankan adalah
ada unsur bahwa ada kekuatan sendiri. Okey. Tapi kalau katakan menyelamatkan selalunya ini bergantung kepada orang lain ataupun kepada apa yang dilakukan untuk kita. So it's not us anymore. Tidak bergantung kekuatan diri. Dan ini kalau kita selalu katakan, misalnya kalau kita pergi bergantung kepada doktor, pakar di hospital untuk menyembuh penyakit, dan dia menyelamatkan. Dan juga kalau ada kebakaran yang besar dan kita tahu, kita akan katakan pihak bomba pergi menyelamatkan. Okay? Bukan untuk mempertahankan. Jadi itu sedikit tentang kedua perkataan ini. Tapi dalam pada itu, tentangan ini adalah apa juga? Ada bagi dia cara, ini cara mempertahankan atau menyelamatkan. Bagaimana kamu bergantung atau lakukan dalam dunia ini untuk kehidupan kamu? Yaitu bagaimana? Jadi tentangan ini adalah apa cara kamu bergantung atau lakukan di dunia untuk kehidupan kamu? Kepada semua manusia, sesiapa yang mempertahan, dan dia mau mempertahan melalui kekuatan ataupun percaya kepada orang lain, menyelamatkan. Jadi ada satu situasi kita ketika ini yang kita hadapi ketika ini, yaitu apa yang sedang berlaku dalam negara, wabak pandemik ini. Jadi adakah kamu mau bergantung kepada suntikan atau kepada yang Tuhan telah sediakan dalam tubuh kamu dan menggunakan itu? So this is very relevant. Bagaimana bergantung kepada Tuhan? Cara apa kamu mau mempertahankan ataupun menyelamatkan? Jadi hidupnya nifas. Hidup adalah nifas, yaitu nyawa, tubuh, nyawa. Nifas ini adalah sebenarnya merangkumi tubuh, jiwa dan raga ataupun roh, yaitu meliputi kehidupan yang ada jiwa dia, ada kepribadian. Dan kita telah sentuh dalam ayat 24 tadi. Dan dia kata tadi, dan akan kehilangan hidup. Jadi kita kehilangan. Apa arti kehilangan? Lose. Ibrani dia abad. Kehilangan ini adalah kebinasaan, kemusnahan, kehancuran, dan juga gaib, vanish, hilang daripada ingatan, tidak nampak. Tapi ada juga unsur dalam kebinasaan ini, ada rasa kehampaan dan penyesalan untuk selama-lamanya. Ada juga kesia-siaan, yaitu tidak ada arti atau nilai. Dalam Mazmur 6 ayat Mazmur 9 ayat 6, musuh telah musnah dalam kehancuran selama-lamanya. Engkau telah membinasakan kota-kota sehingga luput dari kenangan. Ayat ini membicarakan tentang kehilangan ini. Baik, musnah
ada kehancuran, ada kebinasaan, ada luput, hilang dari ingatan, luput dari ingatan. So that is when it's a lose, kehilangan ini, kehilangan hidupnya, kehilangan nyawa, tubuh, jiwa, dan raga. Not everything of a person is lost, lose, abad. Dan yang kedua, dalam bagian ayat 25 ini, yaitu, dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya karenaku akan memperoleh hidup. Jadi kita melihat beberapa perkataan dalam ayat ini. Sesiapa kita sudah tentangi atau kita sudah tahu dalam ayat 22, ayat 24. Tapi mengorbankan, ini satu yang kita mau lihat. FEB menggunakan perkataan mengorbankan. Tapi TB, terjemahan baru, menggunakan kehilangan. Dan sama, yaitu lose, abad. Jadi kita sudah sentuh baru tadi, yaitu ada kehilangan, ada kerugian dalam sebuah hal daripada dunia yang kita bangga atau pentingan. So kehilangan di sini, terus ini juga adalah banyaknya kerugian daripada semua apa yang dunia agungkan ataupun utamakan. Dan Filipi 3, bagaimana Rasul Paulus melihat semua ini tentang mengorban kehilangan. Filipi 3 ayat 8, bahkan segala perkara aku kira rugi berbanding keagungan mengenal Yesus Kristus Tuhanku. Oleh sebab dialah aku telah kerugian segalanya yang kukira sampah sara belaka, supaya aku mendapat untung, yaitu Kristus. Juga kita melihat lepas mengorbankan, ada perkataan karenaku, my sake, ataupun Ibrani ma'an, bagaimana kata Tuhan, disebabku, karenaku, disebabku. Ada juga bagaimana diletakkan kepadaku, macam dicaskan atas namaku. Nah, Tuhan dipertanggungjawabkan kepadaku. Mana? Tuhan Yesus sedia menanggung segala-galanya bagi nyawa ataupun hidup kamu dan saya. Itulah dia katakan, mengaku, dia berani mengatakan, akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya untuk kawanan dombaku. Tuhan, karenaku, dia sedia mengambil tanggung jawab atas nama dia, atas siapa dia. Juga perkataan daripada bagian ini tadi, memperoleh ini in English is fine ataupun matsal. Salah satu adalah perkataan memperoleh ini ada mendapatkan, attend to, okay? Kita mendapat, memperoleh. Seperti Matius 11 ayat 29, pikulah kok yang kupasang dan belajarlah daripadaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Memperoleh, mendapatkan. Tapi juga adalah memperoleh ini juga menunjuk juga bersama dengan menemui
ataupun menjumpai. Amsal 21 ayat 21. Sesiapa mengejar kebenaran dan kasih akan menemukan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Menemukan, memperoleh. Ini di sini juga adalah kita boleh samakannya, akan menjumpai. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh ataupun menemukan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itu yang Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kamu akan menemui kehidupan, kebenaran, dan kehormatan, yaitu kemuliaan. Kejar Tuhan Yesus dan kasih yang ada dalam Dia. Karena dalam Yesus adalah kebenaran, dalam Yesus adalah kasih. Dan bila kamu menemui Dia, akan mendapat kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kita melihat ayat 26. Tuhan, dalam ayat 26, Dia ini bukan Dia tidak menggunakan kenyataan sekarang. Tapi dalam kenyataan itu Dia gunakan soalan. Oke, ayat 26. Kita baca ayat 26. Apalah gunanya jika seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti untuk hidup itu? Ya, seperti kata di sini Tuhan Yesus menggunakan soalan dalam kenyataannya. Jadi, boleh kita perhatikan soalan ini, dua soalan. Karena setiap kita akan menjawab soalan ini. Dan secara sadar atau tidak, mahu atau tidak, kita sebenarnya perlu menjawab soalan ini. Jadi, baik kita beri jawaban yang benar untuk jawaban kita. Karena apa jawaban kita akan menentukan di mana jiwa dan roh kita untuk selama-lamanya. Jadi kita buat penilaian dan memberi jawaban kita. Dan kita perhatikan tentang kedua soalan ini secara terperinci sedikit. Oke? Jadi yang pertama, soalan pertama. Apalah gunanya jika seorang memperoleh dunia ini tapi kehilangan hidupnya? Dalam soalan ini kita melihat apalah gunanya, ataupun terjemahan baru, apalah untungnya. Jadi ini satu macam tentangan Tuhan Yesus. Sambil ini macam Tuhan kata, prove it and show it to me. Apa gunanya? Apa untungnya? Tunjukkan faedah atau kebaikannya. Berikanlah alasan-alasan kamu. Tunjukkan bukti kamu. Tuhan bersedia mendengar kita. Dan ini adalah Tuhan kita. Mungkin ada Tuhan tanya, apa bukti? Apa alasan kamu? Kita puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mendengar dan juga mau berbincang dengan kita. Karena lihat dalam Yesaya bagian 1 ayat 18. Marilah kita berperkara. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun dosa-dosamu seperti kain merah tua, semuanya akan menjadi putih seperti salji. Sekalipun merah seperti kesumba, semuanya akan menjadi seperti bulu domba. See? English. Dan bagian yang pertama ini. Marilah kita berperkara. Come now. Let us reason together. Saith the Lord. Jadi Tuhan mau mendengar.
Mau mendengar alasan. Mengapa kamu membuat pilihan itu? Adakah dia lebih daripada yang Tuhan berikan? Seperti ini. Baik, dia kata tadi, apalah gunanya? Apa yang jika seorang memperoleh seluruh dunia? Oke. Kita akan melihat memperoleh di sini. Perkataan memperoleh. Ya, kita sudah sentuh sedikit. Tapi di sini dia guna is again. Kaunah Ibrani. Yaitu mendapatkan, memiliki, mempunyai, membeli. Macam ada grant atau patent. Dan is belong to you. Atas semua. Di seluruh dunia. Atas semua kehidupan dunia. Baik sistem dia, baik kebudayaan dia. Dan apa yang memberi? Semua yang memberi kepuasan nafsu tubuh. Kemewahan, kedudukan, kuasa, dan sebagainya. Tunjukkan, adakah semua ini? Tunjukkan kepada Tuhan, adakah semua ini ada kelebihannya berbanding dengan jiwa dan nyawa kamu yang adalah daripada Tuhan. Jadi Tuhan mau dengar pandangan kamu. Apalah gunanya? Apa keuntungannya? Apa untungnya? Kata Tuhan. Jika kamu memiliki, jika kamu mempunyai jiwa semua yang ada di dunia, daripada jiwa dan nyawa kamu yang adalah dari Tuhan. Kamu menjual itu. Dan ketiga, tetapi hilang hidupnya. Hidup kita sudah sentuh, yaitu nafas, tapi kehilangan. Kehilangan di sini lose, tapi dalam Ibrani dia adalah syaukat, bukan abad seperti kehilangan dalam ayat sebelumnya. Yaitu ianya menjadi buruk, kurap, rosak, ataupun ruin, dan luput, decay. Jadi, ianya tidak akan berguna langsung, hilang. Kehilangan, tidak berguna langsung, tidak ada makna, tidak arti dan nilai bagi jiwa, untuk jiwa, yaitu jiwa yang musnah. Jadi, apa jawaban kamu kepada Tuhan untuk soalan yang pertama ini? Apalah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan hidupnya? Saya harap untuk soalan ini kita datang kepada Tuhan dan katakan kepada Dia, Tuhan, tidak ada yang dunia boleh tawarkan untuk jiwa saya. Dunia hanya tawarkan kepuasan nafsu tubuh yang sementara. Tetapi jiwa dan raga akan musnah sama sekali selama-lamanya. Jiwa tidak akan ada nilai. Itu yang dunia tawarkan. Tapi hanya dari Tuhan. Katakan kepada hanya daripada Engkau Tuhan. Dan dalam Engkau Tuhan Yesus adalah kehidupan yang memuliakan dan yang berkekalan bagi jiwa dan raga saya. Dan kita mau melihat bahagian yang kedua. Soalan yang kedua, kata Tuhan, apakah yang dapat diberi sebagai ganti untuk hidup itu?
Kita bagi dua. Apakah yang dapat diberinya? Diberi, yaitu give atau nautan, yaitu tawar. Apa yang dapat ditawarkan, letakkan. Macam Tuhan Yesus tentangkan dalam soalan ini. What is your best shot? Apa tawaran terbaik atau tertinggi kamu untuk jiwa kamu? Apakah nilai atau harga yang tertinggi yang kamu letakkan? Apakah yang dapat diberi? Dan yang kedua, sebagai ganti, an exchange, pityom, yaitu harga atau nilai, tukaran balik atau pampasan, as a ransom, okay? Harga tebusan atau nilai bagi jiwa. Jadi apakah yang akan diberi sebagai ganti, okay? Sebagai ganti, pampasan, berapa harga pampasan untuk jiwa kamu? Itu soalan kedua. Adakah kemewahan, kedudukan kuasa yang dunia tawar itu nilainya? Pernah saya dengan istri sekali jumpa dengan seorang kawan. Dia kata macam ini, kalau dia atau iblis masukkan 6 juta dalam bank, mungkin saya ikut iblis. Mungkin dia tertekan ketika itu, dalam keadaan tertekan. Dan saya fikir, hanya 6 juta, tinggi saja jiwa kamu akan binasa selama-lamanya. Kenapa tidak minta 6 bilion ringgit, 6 triliun ringgit? Adakah kamu sedia jiwa kamu binasa untuk selamanya dengan harga itu? Tuhan Yesus sendiri meletakkan harga untuk nyawa kamu adalah ganti nyawa dia. Dia akan mati. Nyawa dia akan diberi sebagai ganti nyawa kamu dan saya. Yesus meletakkan nyawanya sebagai ganti atau harga tebusan nyawa kamu dan setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini. Persoalannya, maukah kamu mengambil tawaran Tuhan Yesus atau tawaran iblis untuk jiwa kamu? Okay? That's the question. Walaupun dia kata, apakah yang dapat diberi sebagai ganti untuk hidup itu? Mahukah kamu mengambil tawaran Tuhan Yesus atau tawaran iblis? Itu yang kamu mau ambil. Tawaran Tuhan Yesus adalah tawaran yang benar dan terbukti. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itu jawaban Tuhan Yesus. Yang mau kita hidup, nyawa kamu beri pada dia, akan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan Yesus. Dan dia tawarkan hidup dia untuk hidup kamu, supaya kamu memiliki hidup yang berkelimpah-limpah yang ada dalam dia. Hidup yang berkekalan, hidup yang dalam pembenaran dan kemuliaan, yang penuh hormat. Itulah Tuhan Yesus kata dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
datang kepada Bapa kecuali melalui-Ku. Oke, itu yang Tuhan Yesus beri, tawarkan untuk kita, untuk hidup kita, nyawa kita. Dan Dia berani. Kalau kamu percaya pada Dia, percaya bahwa Dia telah mati, karena Dia telah benar memberi nyawa Dia untuk nyawa kamu. Iblis pun pernah menawar dunia ini, kebaikan, kemewahan, kedudukan, kuasa kepada Tuhan Yesus. Dan ini terjadi di waktu Dia dicoba di padang gurun, di awal pelayanan, sebelum pelayanan Dia. Iblis menawarkan dunia kepada Tuhan Yesus. Dan kita boleh baca cerita dia dalam Matius bagian 4 tadi. Tapi saya baca tentang hal ini dalam ayat 8 hingga 9. Iblis bawa pula Yesus ke atas gunung yang amat tinggi, lalu menunjuk kepadanya semua kerajaan di dunia serta kemuliaannya. Kata iblis kepada Yesus, "Oh, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Tapi Tuhan Yesus menolak semua itu. Ini karena iblis adalah pencuri, pembohong, atau pendusta, dan pembunuh atau perompak. Dia tidak akan menetapi janji dia. Dia berkata ini, tapi sebenarnya dia tidak akan. Karena dia ini ada pembohong, pendusta. Dan Tuhan, dan pasti dia akan memukai janjinya. Dia tidak akan memberi apa yang kamu harapkan, yang dia janjikan, yang dia katakan. Karena Tuhan Yesus telah bersaksi tentang dia. Tuhan Yesus tahu dia. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Bapamu iblis dan kamu anak-anaknya, kamu lebih cenderung menurut kehendak bapamu. Dari mulanya lagi, iblis pembunuh, dia tidak menyokong kebenaran. Karena dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta, dia bercakap dari sifat tabainya sendiri. Karena dia pendusta dan bapa segala pendusta. Apa kamu boleh percaya pada iblis? Tetapi dalam Yesus Kristus adalah ya dan amin. Dan segala janjinya tadi, kehidupan yang berlimpah-limpah, dia tidak akan mau memungkiri. Bila kamu memberi nyawa hidup kamu kepada dia. Jadi apa tindakan yang kita beri sebagai ganti untuk hidup kita untuk soalan 2? Hidup kita, yaitu jiwa dan roh, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan juga hidup kita ini, yang ada kehidupan pribadi kita ini, seseorang ini, individu itu, ini bukannya setakat di dunia ini saja, tapi akan ada di dalam alam roh yang berkekalan. Jadi jangan menjual hidup kamu kepada iblis, yang akhirnya adalah kehilangan jiwa dan rohmu. Kebinasaan kepada jiwa dan rohmu. Kehilangan itu. Jadi saya ambillah tawaran Tuhan Yesus untuk jiwa kamu. Dia yang telah menyediakan surganya untuk jiwa dan roh kamu, malah akan memiliki kamu akan memiliki tubuh yang baru, yang sangat mulia, untuk dapat hidup dalam kekekalan, dalam alam roh bersama dia. Dan ini akan milik kamu. Ini kamu ambil tawaran ini, yaitu dengan mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan untuk hidup kamu.
Karena jika kamu tidak mengambil tawaran Tuhan Yesus, sebenarnya kamu sudah pun milik iblis. Dan kamu sendiri tahu akan hal ini. Jadi jalan keluar dari penguasaan iblis adalah kamu mesti percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Yesus, nyawa Tuhan Yesus yang telah diberi itu adalah tebusan bagi jiwa kamu. Karena kamu adalah seorang yang berdosa dan dosa kamu perlu ditebus. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur dapat melepaskan kamu dari kuasa iblis atas kamu. Dan juga, nah dia hidup, bagaimana dia boleh memberi hidup yang kekal, hidup yang berkekalan untuk jiwa dan roh kamu. Dan bagi kita yang ketika ini menghadapi berbagai cabaran, untuk tetap berada dalam Tuhan, biarlah kita membuat keputusan di dalam hidup kita ketika ini. Apa keputusan? Hanya mesti berdasarkan rancangan Allah dan utamakan Allah. Karena hidup kita ini telah dirancang untuk menerima hidup yang penuh berkat dan dalam kemuliaan yang sudah disediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya, saya tidak dapat pergi pada ayat 27 dan 28. Kalau diizin Tuhan, kita akan memperhatikannya pada kemudian hari. Mari kita menyerahkan firman Tuhan yang telah kita belajar dan dengar tadi. Yehova, kami bersyukur. Kami bersyukur karena kami mendengar daripada mulut anak-Mu kebenaran tentang kehidupan yang kekal, yang hanya ada dalam Dia. Dan kami bersyukur mendengar rancangan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Oh Bapa, kami bersyukur kami akan diberi kekuatan oleh Tuhan sendiri. Oh biar kami bertetap dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena kami mengetahui Tuhan hidup kami ini, Tuhan begitu berharga di mata-Mu. Jiwa kami, keberadaan setiap kami yang mendengar firman-Mu begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Dan Engkau telah melakukan segalanya untuk kami. Tuhan, biar kami terus percaya. Biar kami benar Tuhan mengutamakan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami menjadi kecil. Let you increase, Lord Jesus, but we decrease. And we see who you are. You are Jehovah. We can trust you. And if you are with us in this decision, in this time where we put you first, Lord Jesus, nothing can separate us from your love. There's nothing can fight against us. Lord, tidak ada yang dapat melawan kami. Oleh itu Bapa, kami bersyukur. Biar kami tetap dalam Engkau. Tuhan, kami percaya. Dan kami menghadapi hari yang sukar. Tuhan, ini harapan kami. Kami pandang pada Tuhan kami, yang Yesus Kristus, yang boleh kami percayai. Dan kami tetap akan memiliki kehidupan yang Dia janjikan. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu. Ubah kami. Tenangkan hati kami dalam menghadapi hari yang sukar. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman-Mu dalam kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau melakukan firman-Mu, firman Allah, firman Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebagai akhir juga saya mau memberi the Aaronic blessing kepada kita. The priestly blessing. Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Yehova menyinar kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Yehova menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan.